Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arsenal mundur perlahan dari perburuan Yuri Tielemans. Yuri Tielemans yang belum memperpanjang kontrak dengan The Foxes yang habis di tahun 2023 mendatang, sepertinya menjadikan harapan The Gunners untuk mendatangkannya semakin terbuka lebar. Kendati demikian, Mirror Football justru melaporkan hal yang berbeda. The Gunners kini justru dilaporkan tak begitu mempunyai minat serius lagi untuk datangkan Tielemans sebelum menatap musim 2022-2023 mendatang. Selain sudah mendatangkan Fabio Vieira dari FC Porto, Arsenal secara perlahan akan mundur dari perburuan gelandang berpaspor Belgia ini karena Mikel Arteta akan mencoba lebih mempercayai pemain muda, yakni Albert Sambi-Lokonga yang baru semusim berada di Emirates Stadium. Tak hanya itu, Arteta kabarnya juga ingin segera mengalihkan fokusnya untuk mendatangkan penyerang baru. Saat ini, sosok penyerang milik Manchester City, yakni Gabriel Jesus, kian dekat untuk bergabung ke Arsenal. Marseille ajukan tawaran untuk pinjam Nuno Tavares. Nuno Tavares total membuat 22 penampilan di Premier League selama dia menjadi pengganti Kieran Tierney yang di backup cedera dengan 13 di antaranya sebagai starter. Namun, Tavares dicecar kritik lantaran performa defensifnya yang tak disiplin. Dengan Kieran Tierney yang akan kembali dari cederanya menjelang musim baru mendatang, Arsenal dikatakan tengah menimbang peluang untuk meminjamkan Nuno Tavares ke tempat lain. Media asal Prancis Foot Mercato melaporkan bahwa Marseille sudah melakukan pendekatan dengan sebuah tawaran pinjaman untuk bek tersebut. Dikatakan bahwa proposal dari Marseille juga berisi opsi untuk membelinya secara permanen. Dan meski Arsenal belum memberikan jawaban, tetapi kesepakatan tersebut terlihat sangat menarik untuk The Gunners. Selain itu, hubungan kedua klub juga memiliki rekam jejak yang sangat baik. Salah satunya berkat penampilan William Saliba yang sukses menjalani masa pinjamannya di klub Ligue 1 tersebut. Gunakan nomor keramat Thierry Henry. Nketiah dapat pujian. Eddie Nketiah menaikkan kontrak berdurasi 5 tahun untuk bertahan di Emirates Stadium. Dia menjadi salah satu pemain muda yang masuk dalam rencana jangka panjang Arsenal. Nketiah pun berani menerima nomor punggung 14 di Arsenal. Menariknya, keputusan Arsenal memberikan nomor 14 untuk Nketiah menuai respons berbeda. Ada yang mengkritik, ada pula yang mendukung, seperti Gabriel Agbonlahor. Nomor punggung itu akan memberikan tekanan lebih bagi dia. Tapi saya menyukai keputusan ini. Nketiah bersikap berani dalam keputusan ini, ujar Agbonlahor di Football Insider. Untuk kasus Nketiah, Agbonlahor merasa tidak ada yang perlu dibesar-besarkan. Thierry Henry memang pemain top, tapi sudah cukup lama nomor tersebut tak bertuan. Fans Arsenal pun dirasa tidak lagi mengasosiasikan nomor 14 dengan pemain tertentu. Saya tidak melihat ada masalah dalam hal ini, dan saya kira fans Arsenal tidak akan bermasalah. Waktu terus berjalan. Tidak ada yang merasa bahwa Nketiah seharusnya tidak mengenakan nomor 14 tersebut. Tutupnya. Arsenal atau Tottenham? Sudah jelas pilihan Rafinha. Menurut The Athletic, Leeds United sudah menolak tawaran pertama Arsenal untuk Rafinha karena nominal yang terlalu kecil. Di saat yang sama, Tottenham juga meningkatkan ketertarikan mereka. Spurs bukan klub pertama yang terjun dalam pemburuan Rafinha. Namun, menurut Paddy Kenny, selaku analis Premier League, Spurs jauh lebih unggul daripada Arsenal untuk mendapatkan sang pemain. Jika saya ada di posisi pemain, katakanlah ada kesempatan bergabung dengan Tottenham atau Arsenal, jelas saya akan memilih Tottenham, ujar Kenny di Football Insider. Tottenham menawarkan Liga Champions dan kompetisi semacam itulah yang harus Anda bidik. Tentu,
Kita pun tahu bahwa Barcelona juga berminat dan mereka adalah klub besar, tambahnya. Spekulasi masa depan Rafinha memang menarik. Kondisi ini membuktikan bahwa winger Brazil itu punya potensi. Namun, jika pilihannya adalah Tottenham atau Arsenal, Kenny merasa jawabannya sudah jelas. Fans Arsenal layak tunggu aksi Fabio Vieira musim depan. Fabio Vieira sukses tampil gemilang untuk Porto musim lalu di mana ia membantu klub memenangkan gelar Liga Primeira Portugal dengan mencetak 6 gol dan menyumbangkan 14 assist. Meski Vieira belum bermain untuk timnas senior Portugal, tetapi ia terpilih sebagai pemain terbaik di ajang Euro U21 tahun lalu. Bek Portugal dan mantan bintang Premier League Jose Fonte memberikan testimoni soal rekrutan anyar Arsenal itu, yang menurutnya layak ditunggu oleh para penggemar The Gunners. Dia adalah pemain muda yang sangat menarik, yang sangat berbakat dalam menguasai bola dan cerdas, kata Fonte kepada Talksport. Penggemar Arsenal seharusnya sangat bersemangat karena dia adalah tipe pemain yang mereka sukai dan saya tak sabar untuk melihatnya di Premier League. Premier League mungkin adalah liga terbaik di dunia, tetapi Liga Champions tidak jauh di belakang. Jadi saya pikir dia bisa menjaga dirinya sendiri. Saya pikir dia siap menjadi starter untuk Arsenal, tutupnya. Deal! Arsenal dan Manchester City sepakat. Kini tinggal negosiasi pribadi dengan Gapsus. Arsenal jadi salah satu pihak yang bergerak cepat merespons situasi Gabriel Jesus. Mikel Arteta sudah mengenal si pemain, jadi ada keunggulan dalam negosiasi. Sempat ada gangguan dari klub-klub lain, tapi pada akhirnya Arsenal berhasil memenangi pemburuan. Kabar terbaru terkait transfer Jesus disampaikan langsung oleh Fabrizio Romano. Romano mengonfirmasi bahwa Arsenal dan Manchester City telah mencapai kesepakatan verbal. Kedua klub memang sudah bernegosiasi sejak beberapa pekan lalu. Namun, Arsenal sempat kesulitan memenuhi tuntutan harga dari Manchester City. Kini kabarnya Arsenal menyepakati transfer senilai 45 juta pound sterling. Angka tersebut dianggap ideal untuk striker 25 tahun selevel Jesus. Setelah mencapai kesepakatan dengan Manchester City, kini Arsenal akan mulai bernegosiasi dengan Jesus perihal gaji, bonus, klausul rilis, serta poin-poin penting lainnya. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!